Halo, welcome to Sobat Lenjana. Hari ini tetap lagi kita di Bodangin Teras Podcast. Kalau kemarin kita bahas awik-awik sama Bang Zainal, hari ini ada sedikit yang menggelitik nih. Apa itu, Kang? Abang ikutin nggak kasus salah satu stand up komedian yang terkena kasus hukum adat? Oh, the one and only berarti. The one and only kan gitu. Panji Pragiwaksono. Nah, Bang, sebagai praktisi hukum, Pak. Oke. Kalau Abang memandang ini, seberapa jauh orang yang terkena hukum adat itu, terus bisa dijadikan delik ke hukum normatif? Pertama harus seperti pembahasan kita yang sebelumnya ya. Pertama yang harus dibatasi bahwa hukum adat itu tidak mutatis mutandis berakibat baik hukum perdata ataupun hukum pidana. Berarti tidak secara otomatis. Karena apa? Terkadang ketentuan mengenai hukum adat itu adalah ketentuan mengenai etika dan moral di suatu wilayah tertentu. Oke. Sehingga ruang lingkup pemberlakuan hukum adat itu berdasarkan wilayah dan berdasarkan orang, subjek atau warga dari masyarakat adat itu tersendiri. Jadi kalau di luar dua konteks tersebut, hukum adat itu tidak bisa menggigit atau tidak bisa diterapkan. Sesungguhnya seperti itu, prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu, dasarnya seperti itu ya. Tapi kalau contoh, kamu sebagai masyarakat adat, kamu melanggar ketentuan adat, ya kamu akan dikenakan sanksi. Contoh kalau di Bali, sanksi tertinggi dari adat adalah kesepekan, diusir dari wilayah. Di wilayahnya. Atau memang ada kalau di kalau di Bangli itu kan Panglipuran, itu kan dia diungsikan di satu rumah atau apa itu ada. Sama. Ketika ini kasusnya adalah di Tanah Toraja, ketika pelanggaran adat itu dilakukan oleh masyarakat adat Toraja, ya kan kenakan sanksi adat Toraja. Dan itu melekat. Kalau dia nggak terima dengan sanksi adat itu, walaupun tidak ada dasar hukumnya, maksudnya dasar hukumnya itu tidak ada irisan apakah ini perbuatan melanggar hukum pidana ataupun perbuatan melanggar hukum perdata. Kalau dia nggak terima, risikonya apa? Ya dia harus keluar dari kampung itu. Dan itu kan sanksi yang terbesar. Karena biasanya orang hidup nanti meninggalnya siapa yang ngurus, kan gitu. Jadi kalau konteksnya terkait Panji, apakah Panji sebagai subjek hukum adatnya? Nah itu gimana? Itu perdebatan lah. Kalau pendapat hemat saya secara profesional, secara keilmuan saya bukan subjek hukum adatnya. Jadi nggak bisa diterapkan. Kalaupun seandainya dinilai bahwa Panji itu melakukan pelanggaran hukum, baik itu penghinaan atau penistaan dalam konteks undang-undang ITE, ya ranahnya pidana. Nah, atau sebagai alternatif, oke, kamu saya berikan sanksi adat, kalau kamu bayar sanksi adat ini kita kan nggak akan melakukan laporan pidana, itu bisa sebagai bentuk alternatif. Tapi kalau dilihat dari sanksi yang begitu besar, ya kalau saya jadi Panji, proses saja pidananya kalau emang saya tinggal dibuktikan aja. kalau banyak banget gitu loh. Kalau yang di sosmed tuh lebih dikutuk aja ya gitu. Nah, mending dikutuk. Karena emang tingkatannya kalau yang saya baca, ini kalau salah saya mohon maaf, kalau yang saya baca adalah ada sanksi adat baik berupa materi itu adalah membayar denda, membayar babi, membayar kerbau. Kalau nggak mau level sanksinya adalah kutukan. Dan untuk masyarakat adat itu tinggi, Ham. Kalau kamu dikutuk ya nggak akan berkah hidupmu, kan bahasa begitu. Itu perspektif atau kepercayaan masing-masing ya. Betul. Kan saya bilang ruang lingkupnya berdasarkan wilayah dan berdasarkan orang. Gitu. Nah, terus kalau gimana tuh komparasi antara hukum normatif dengan adat nih? Nah, nanti ini kasusnya Panji nih, gitu, atau kasusnya Mas Panji ini gimana nanti jatuhnya, Bang? Kalau misalnya dijadikan aduan delik atau dijatuhkan di dalam persidangan? Pertama begini, Panji untuk menolak sanksi adat sangat bisa dan sangat boleh. Dan kalau ditolak, nggak ada resiko hukumnya. Resiko hukumnya adalah delik perbuatan yang dilakukan oleh Panji yang diduga telah melakukan penistaan atau penghinaan atas tradisi adat Toraja. Itu bisa kena undang-undang ITE atau bisa dikenakan pasal 156 KUHP atau 156 KUHP, ya itu permasalahan yang berbeda. Pilihannya adalah Panji merasa benar atau tidak. Kalau dia merasa bahwa saya tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tinggal ditolak aja itu sanksi adatnya, ya kan? Tapi kalau Panji merasa bahwa, kalau aku merasa bersalah dan sanksi adatnya kalau aku nggak bayar dan nggak penuhi, mereka bisa lapor polisi. Kalau dia takut atas hal itu, ya dia tinggal bayar, kan pilihannya seperti itu. Tapi kalau sanksi adat itu tidak dipenuhi, nggak ada resiko hukum bagi dia. Resiko hukumnya adalah, ini kan kayak semacam kayak somasi lah, peringatan. Kalau diperingatkan kamu nggak mau dengan konsekuensi yang ini,
ya kita kan lapor polisi, bahasanya seperti itu. Nah Panji kan udah jawab, saya siap berhadapan dengan hukum. Ya. Tinggal kita uji siapa yang benar, siapa yang salah. Oke. Yang jelas atas kegaduhan yang saya timbulkan, atas materi stand up yang saya sampaikan, saya meminta maaf, itu sudah disampaikan semua oleh Panji gitu loh. Itu ruang lingkupnya, karena memang beda cerita ya. Kalau Panji itu adalah masyarakat adatnya, Ya. itu beda cerita gitu loh. Karena ini di luar ya, bukan karena dia bukan masyarakat adat. Panji kan ada pilihan, dia nggak perlu ke Toraja. Tapi menjadi problem kalau dia tiba-tiba nyari hidup di tanah Toraja, Oke. dia menikah dengan orang Toraja, atau dia tinggal di tanah Toraja, itu melekat bos. Oh. Kan saya bilang melekat wilayah, melekat orangnya. Ya, oke. Oke. Nah, kalau misalnya Bang Zela pernah nggak nanganin kasus atau punya cerita yang kasus yang sama yang bisa Contoh begini. dikompensasi? Banyak kalau di Bali, ini karena saya tinggal di Bali ya, Ya. banyak problem di Bali itu adalah masyarakat adat yang berprofesi, yang profesinya itu mengakibatkan dia itu tidak tinggal di domisilinya dia. Jadi dia harus keliling, entah itu dia hakim lah, entah dia jaksa lah, atau dia pegawai BUMN lah, yang kerjanya itu dia pindah-pindah, atau dia aparatur sipil negara lah. Ya, mutasi kemana-mana ya. Otomatis dia nggak bisa mipil kan, Ya. dia nggak bisa menyambut beraya dan sebagainya. Ada kalanya kalau diacuh tak acuh, dia nggak pernah juga mempunyai, nggak punya juga memberaya. Kalau pulang kampung nggak pernah ngurus adat juga dan sebagainya. Ada resikonya ketika dia ada keperluan adat untuk upacara manusiaatnya, fitrayatnya, nggak ada yang ngurus juga. Nah, itu kan berdampak. Padahal mereka baik itu adalah pejabat negara, aparatur sipil negara, atau penegak hukum itu sendiri. Dampak sosial ya. Dampak sosial. Nah, dampak sosial itu melekat bos. Karena apa? Manusia ada zon politikon. Manusia adalah makhluk sosial. Oke. Contoh kayak gini, kamu hidup kampungmu di sini dan kamu pengen ya kalau aku mati siapa yang ngurus? Biasanya masyarakat asli Nusantara dia pasti diurus oleh kampung halamannya. Ya, betul. Nanti diurus begini atau pilihannya kan alternatif, apakah diurus secara adat atau diurus secara agama. Makanya itulah pelekatan hukum adat itu menjadi sangat erat jika kaitannya orang tersebut masih berpacu dalam keyakinan dan mengikatkan dirinya kepada adat istiadat, terutama terkait masalah kematian dan kehidupan masa depan. Maksudnya kehidupan masa depan itu adalah kehidupan setelah mati. Oh. Ya, kayak contoh, mohon maaf, bukan maksudnya kayak gimana. Kalau kayak orang Bali kan ketika dia meninggal kan ada prosesinya. Ya, ada prosesi. Yang panjang lah kalau dia memulai dari mungkin cani geni, nanti ngabennya, nanti memukurnya, nanti ngetek linggihnya, ya sampai dia melinggih menjadi betara dan sebagainya. Kan itu panjang. Dan itu kalau dia nggak adat, terus dari mana caranya? Kan nggak bisa. Prosesnya panjang. Makanya adat itu melekatnya. Makanya kenapa adat di wilayah Indonesia itu terlihat mana coraknya yang kental sama coraknya nggak kental. Contoh kayak di Jakarta, kayak di Surabaya atau apa, coraknya nggak kental, orang nggak begitu terikat dengan adat. Heterogen. Dari sisi lain udah kalau aku meninggal diurus sama agama deh, Muslim, udah nanti juga meninggal di mana, dikubur di mana aja boleh, disolatin di masjid mana aja bisa. Ya. Gitu. Jadi dengan kondisi faktor individu yang seperti itu, ya akhirnya nggak begitu terikat dengan adat. Tapi kalau dia yang terikat bahwa kalau dia meninggal harus ada prosesi seperti ini. Kalau dia contoh nih, kalau dia melahirkan prosesinya ada seperti ini. Maksudnya kan kayak di Jawa ya ada prosesi lapanan, begini, begini, sampai menikah, sampai meninggal sebagainya. Kalau dia mengikuti aturan itu, dia masih mempercayai nilai-nilai itu, ya dia masih terikat dengan ketentuan adat. Jadi sepanjang itu, makanya kenapa mengikat wilayah adalah tempat dari bernaungnya hukum adat, mengikat orang dari orang yang berkeyakinan atas hukum adat itu, gitu loh. Oke. Ya. Jadi memang, nah kalau ada kalau Bang Zainal pernah nanganin, emang podcastnya kering ya? Kering dia. Memang nggak ada air nggak sih kayaknya? Coba minta air dong. Dia Bang Zainal tiba-tiba haus guys. Nih Bang, cukup aja. Bismillah. Di beberapa tempat atau Bang Zainal pernah selain di Bali misalnya. Nah, Bang Zainal pernah nanganin selain di Bali tempatnya. Pernah nanganin kasus yang memang berhubungan langsung dengan adat. Kalau nanganin kasus yang berhubungan langsung dengan adat, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi saya suka mempelajari adat. Saya kemarin juga sempat mempelajari adat Batak. Saya belajar tentang adat Jawa, karena saya suku Jawa juga kan. Saya mempelajari suku Osing juga. Saya mempelajari Hindu Majapahit. Saya juga mempelajari Sunda Wiwitan. Karena saya suka. Bahkan saya juga
mempelajari kayak aliran kepercayaan Kapitayam yang Kapitayan. diklaim bahwa aliran pertama Ya. di Nusantara dan sebagainya. Saya suka pelajaran itu, tapi spesifik saya tanganin nggak, karena yang saya tanganin ya karena saya lebih banyak domisili di Bali ya menyangkut itulah. Oke. Nah bang, tadi juga aku sempat lihat bahwa ternyata di Bali banyak pelanggaran kasus seperti penyalahgunaan, entah aku nggak paham ya, hak guna usaha atau hak tanah yang warga asing ini punya usaha. Nah itu kalau dalam proses kita di negara itu kayak gimana sih? Maksudnya proses hukumnya dia sampai bisa membuat satu usaha gitu. Gini, menariknya begini, sebelum mengarah ke sana ya. Ya. Menariknya dari Provinsi Bali itu adalah mereka itu sangat menghargai dan menguatkan adat. Oke. Ada contoh nih, ketika kita mengurus perizinan, baik itu izin usaha dan sebagainya, secara aturan hukum formal nggak ada tuh berurusan dengan adat. Ya. Tapi pemberlakuan di Bali itu banyak case bahwa kepala desa, lurah, atau perbekel tidak mau tanda tangan, atau klien tidak mau tanda tangan, klien kadus nih, Ya. tidak mau tanda tangan kalau tidak ada persetujuan dari klien adat atau berdesa adat. Oke. Itu melekat itu. Nah sebelum masuk ke situ, faktor pendukung dari antara bendesa adat dan klien adat ini kenapa sampai nggak mau tanda tangan akhirnya di akhir itu? Pertama begini, prinsipnya mereka itu akan memberikan persetujuan adalah ketika secara skala dan niskala itu benar. Oke. Apakah tempat itu layak untuk dijadikan usaha atau gimana? Nah. Terus yang kedua, mereka juga melakukan satu punia, entah itu mereka membayar penanjung batu dan lain sebagainya. Jadi ada punia-punia yang disepakati ditetapkan oleh awik-awik atau pararam oleh masyarakat adat itu sendiri. Iya. Ketika itu terpenuhi baik secara skala niskala, itu ya akhirnya ya di ACC. Ketika mereka ACC, urusan dinas di ACC. Oh, semakin anu ya. Ya, Bali lagi hujan guys. Ya. Kita podcast lagi hujan hari ini. Oke, aja bang. Terus? Nah, jadi ketika warga negara asing itu mau membuat usaha di Bali, ya dia harus membuat perusahaan dulu. Perusahaannya adalah PT PMA, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Ada ketentuannya tuh. Penanaman modal asing yang seperti apa, yang orang asing itu bisa investasi 100%, bisa investasi 90%, 80%, 50%, atau bahkan hanya boleh 30% itu ada. Dan mereka harus berbadan hukum dulu, badan hukumnya harus berizin, mereka bisa membuat usaha di Indonesia. Semua bersesuaian, tanahnya juga harus apakah memang zonanya ada zona yang boleh untuk berusaha, bukan zona hijau, tapi zona pink, atau dia buat perumahan memang zona punya perumahan dan sebagainya. Jadi instrumen aturannya itu banyak, instrumen aturannya sangat banyak untuk dia bisa mendirikan satu usaha, baik itu. Tapi saya bilang tadi ada pelekatannya dengan adat, karena urusan terbawah kan harus disetujui sama yang bawah nih. Ya. Dinas di bawah nggak mau setuju kalau adatnya belum setuju gitu loh. Tapi kalau polemiknya yang terjadi nih, sampai kan kalau sudah ada dari sebagian ada pembahasan atau yang tercuat di sosmed itu sampai ada pembahasan bahwa rata-rata dari Bali itu dikuasain usaha oleh GSC. Itu karena Oknum ya? bukan. Gimana? Itu karena ada sistem OSS namanya. Kamu ada bang? Saya lupa kepanjangan. Jadi ketika kebijakannya Presiden Insinyur Dr. Andre, Insinyur ya, Insinyur apa Dokter? Insinyur yang mana nih? Ada dua nih insinyurnya. Joko Widodo. Oh, Joko yang Widodo kurs gitu ya? Oke. Itu menerapkan ada sistem penanaman modal itu OSS. OSS. Jadi ketika OSS kita nggak ada urus yang dari bawah gitu. Jadi sistem semua. Jadi tiba-tiba keluar izin tanpa harus melibatkan pemerintah daerah. Oh. Jadi itulah kenapa pada akhirnya ya loss. Prinsipnya percepatan ini ekonomi. Betul kan? Percepat ekonomi jadi tumbuh cepat kan? Ya. Investor jadi lebih mudah masuk kan? Roket nggak? Pertumbuhannya investasi meroket, tapi apakah Iya. itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut? Ya itu harus ada kajian yang lebih. Ya, karena ada OSS, yang OSS tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dan urusan dari pusat. Kalau itu urusannya ke daerah pasti akan melimpahkan lagi ke adat gitu loh. Berarti ketika ada sistem OSS ini, regulasi yang dari bawah ini nggak jalan ya? Yang dulunya itu anggap aja ketika kita ngurus 2 izin, Ya. dua-duanya harus dari bawah, ya 1 izin itu udah nggak perlu lagi dari bawah. Oh, Jadi ketika kamu membuat perusahaan, ya. terus kamu biar dapat nomor induk berusaha atau izin usaha, itu kamu nggak perlu lagi ngurus-ngurus yang bawah itu. Cukup diri itu. Tapi aja. kalau zaman dulu sebelum ada OSS kan ada SIUP, ada SITU, ada TDP dan sebagainya, itu kan harus dari bawah. Ini enggak, memang udah OSS sistem.
Nah bang, untuk investor sangat memudahkan. Ya oke, untuk ini perspektifnya investor sangat memudahkan. Tapi kan itu jadinya polemik banget tuh. Maksudnya tanah yang dimana wilayah zona hijau bisa jadi dipakai tanpa, ya walaupun itu kelakuan oknum ya. Cuman jadinya gimana nggak sih? Maksudnya ribet banget gini ya. Dari awalnya itu sebenarnya adat yang di bawah ini sebenarnya untuk menjaga. Betul. Tapi karena ada sistem ini, Ya itulah, akhirnya berusaha. itu tugas dari gubernurmu dan tugas dari presidenmu dan para Tidak menterinya. tinggal di Bali dong. Bagaimana caranya pemerintah daerah Ya. bisa menselaraskan sistem yang sudah ada dengan pemerintah pusat dengan tidak mengabaikan kearifan lokal, tidak mengabaikan peran dari masyarakat adat, tidak mengabaikan dari peran dari pemerintah daerah. Ya tinggal kita yang mengambil sudut pandang dari mana. Kalau kita dari sudut pandang investor yang sudah terjadi sangat bagus. Ya. Tapi dari sudut pandang kelestarian budaya dan sebagainya, ini menjadi ancaman. Ini kan sudah sering dibahas sama Koster, gitu ya. Oke, kita cukupin hari ini. Kita kembali lagi di Dangis Teras Podcast bersama saya Ilham Effendi dan Zainal Abidin. see you.